diberkati. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian barusan mengatakan bahwa jika kita mengasihi Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan, pasti kita suka merenungkan firman-Nya. Kita suka merenungkan firman-Nya siang dan malam. Itu tanda salah satu kita mengasihi Tuhan. Sudahkah kita suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh menaikkan pujian, penyembahan dan ucapan syukur kepadamu. Kami percaya Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan berbicara. Sampaikan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan iman setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai ruangan ibadah ini. Biarlah hadirat Tuhan sendiri yang berdaulat atas tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala puji, hormat, syukur. Kami siap mendengar isi hati Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih TMPAW. Kita ada di minggu pertama Bapak Saudara. Ada yang belum terima hosti dan anggur, bisa mengangkat tangan. Sudah semua ya? Haleluya. Sekali lagi shalom saudara, baik Jemaat Sentro Pakuan, Sentro Malang maupun Sentro Gianyar Bali. Saya percaya ruang dan waktu yang membedakan kita tidak membatasi hadirat Tuhan hadir melawat kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi mohon yang siap mendengar isi hati Tuhan, lambaikan tangannya bareng dengan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Saudara. Jika kita boleh masuk di minggu pertama bulan Februari dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Haleluya. PowerPoint-nya bisa Saudara? Kita boleh ada sore hari ini dengan kondisi yang sehat, ya, nggak kekurangan apa-apa. Memasuki bulan yang baru, bulan Februari ini, GB Sentro ada tema baru juga, yaitu apa? Allah adalah kasih, God is love, yang terambil di yang sudah ketemu katakan haleluya. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah, apa Saudara? Kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah yang saudara dan saya sembah itu adalah kasih Saudara. Ayat ini dengan kata lain mengatakan bahwa barang siapa mengenal Allah, saya garis bawahi, barang siapa mengenal Allah, ketika saudara dan saya mengaku mengenal Allah, kita pasti mengasihi. Amin. Apa? Sebab Allah adalah kasih. Namun manusia mengasihi hanya di mulut saja Saudara. Betul enggak? Seringkali kita mengatakan mengasihi itu hanya di mulut, tapi prakteknya tanda tanya besar. Ya. Seringkali mulut dan praktek gak sama Bapak Ibu Saudara. Fakta yang kita jumpai adalah semakin banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Manusia tega membunuh, manusia tega menghilangkan nyawa sesamanya hanya dengan alasan yang sangat sepele. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Demikian juga anak membunuh orang tua membunuh anak. Itu semua terjadi di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Semua itu memang harus terjadi. Karena firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terjemahan ISA katakan, kejahatan akan menjalar sebegitu hebat.
Jadi nggak usah kaget Bapak Ibu Saudara. Ternyata Matius sudah mengatakan bahwa kejahatan akan menjalar sebegitu hebat. Sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Yang terjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi yang namanya kasih, love, itu sudah mulai menjadi barang langka di ujung dari akhir zaman ini. Bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Allah yang kita sembah adalah kasih. Ya, dan jika kita sungguh mengenal Allah, seharusnya kita juga mengasihi. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apa Pak yang dimaksud dengan kasih? Ya, apa yang dimaksud dengan kasih? Klik satu lagi, oke. Kita baca 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wow, semua bahasa manusia loh. Ada di sini yang bisa menguasai 3 bahasa atau 5 bahasa, itu udah ciamik saudara. Ya, 5 bahasa udah keren. Tapi firman Tuhan katakan, ketika sekalipun kita dapat berkata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, jika saudara dan saya tidak punya kasih, charity, King James Version katakan seperti itu, aku sama dengan gong yang berkumandang dan carang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai charity, aku sama sekali tidak berguna. Saya enggak sesat, tapi firman Tuhan yang ngomong, sekalipun iman kita sempurna, kita bisa memindahkan gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Ya, kita perintahkan gunung-gunung itu masuk ke dalam laut. Firman Tuhan katakan itu percuma kalau kita tidak punya kasih. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Selanjutnya lagi apa? Kalau kita mau mengorbankan nyawa, kita mau menyerahkan tubuh untuk dibakar buat orang lain, tapi kalau kita nggak punya kasih, itu juga percuma Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kasih di dalam King James Version yang katakan charity tadi itu, transliterasinya katakan adalah agape. Fonetiknya agapai. Itu brotherly love, kasih persaudaraan, affection, kasih sayang, goodwill, niat baik. Itu semua artinya kasih di sini. Jadi yang dimaksud kasih ini adalah kasih agape, bukan kasih yang lain-lain, enggak. Kasih agape. Dan agape ini adalah istilah Yunani yang berarti apa? Yang pertama, kasih agape ini cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Cinta yang tidak egois. Apakah kita sudah memiliki cinta agape yang tidak mementingkan diri sendiri? Selalu mendahulukan orang lain, saudara. Selalu mendahulukan pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Terus apa? Cinta tanpa batas, cinta yang nggak ada tepinya. Ya, laut yang kita lihat begitu luasnya itu masih ada tepinya, Bapak Ibu Saudara. Tapi cinta agape, kasih agak sekalipun difitnah, tanpa syarat, nggak ada syaratnya. Unconditional love. Sekalipun suami kita sedang di PHK, belum ada pekerjaan, kita tetap hormat dan tunduk kepada suami kita. Sekalipun istri kita pulsanya unlimited, ya, kadang kita capek terkantuk-kantuk mendengar ocehannya setiap hari, kita tetap mengasihi istri kita. Bapak-bapak amin. Haleluya. Terus apa? Cinta yang bersifat total. Contoh dari kisah atau cinta agape ini adalah cinta Tuhan Yesus terhadap ciptaannya. Tuhan kita Yesus Kristus rela mati di kayu salib. Mati untuk saudara dan saya. Cinta yang sampai mengorbankan nyawa Bapak Ibu Saudara. Itu cinta agape. Terus
Sekarang ngomong tentang cinta atau kasih agape, sifat-sifatnya apa Pak? Pasti ada dong. Sifat-sifat dari kasih agape dapat kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Ada di depan juga, sudah saya siapkan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sabar itu apa Saudara? Sabar itu bisa menahan emosi. Sabar itu bisa menahan keinginan. Kalau kita punya emosi, kita bisa menahan diri. Kita punya keinginan, kita bisa menahan diri. Itu sabar. Terus apa? Murah hati, artinya kita suka memberi. Tangan, suka menolong, ringan tangan Saudara. Ia tidak cemburu, kita enggak cemburu ketika orang lain berhasil. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sombong ini salah satu sikap manusia. Dan ini bisa menyerang siapa saja, termasuk saya yang berdiri di depan Saudara. Ya, hati-hati. Kadang kita enggak sadar kalau kita sombong. Seseorang yang sombong itu bukan dalam arti dia harus memiliki materi dan segala-galanya, enggak. Orang yang enggak punya apa-apa pun bisa sombong, Saudara. Ciri-cirinya orang sombong, apapun pembicaraannya, apapun topik yang dibicarakan dalam satu kelompok gitu, pasti ujung-ujungnya kembali membicarakan diri sendiri. Ujung-ujungnya. Terus yang kedua, setiap orang yang ada di sekitarnya itu harus mengetahui pergaulannya, orang-orang yang ada di pergaulannya yang begitu penting. Ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ngomong, kemarin saya habis meeting dengan bosnya Pak Kuon. Sorenya saya lanjut meeting dengan om saya yang bintang 3. Loh, nggak ada yang tanya Saudara. Tapi sedikit-sedikit saya kenal sama bosnya John Cafe misalkan. Saya kenal dengan siapa? Seperti itu. Orang lain harus tahu siapa-siapa orang penting dalam hidupnya. Itu ciri orang sombong. Ayat yang kelima. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu. Ini menutupi segala sesuatu konteksnya bukan negatif ya Bapak Ibu Saudara, tapi konteksnya positif. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Haleluya. Sekarang, sudahkah sifat-sifat kasih agape ini ada dalam hidup kita? Sudahkah sifat-sifat kasih agape ini ada dalam hidup saya? Kalau belum, kita upayakan Saudara. Kita upayakan supaya kita memiliki sifat-sifat kasih agape, bukan kasih yang lain. Sekarang 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Firman Tuhan yang ngomong bahwa kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan. Tadi ayat di atas sudah katakan, sekalipun kita punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, kalau kita nggak punya kasih, itu juga percuma. Sebab inilah Saudara, pengikut Kristus, orang Kristen sangat dikenal karena kasih. Agama lain tidak mengajarkan kasih yang seperti ini, kasih agape, kasih yang tanpa batas, yang rela mengorbankan nyawanya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan umatnya untuk mengasihi seperti ini. Ya, haleluya. Terus Pak, dari tadi ngomong tentang kasih. Mengapa kita harus mengasihi? Kenapa saudara dan saya harus mengasihi? Ya, yang pertama, karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah dulu mengasihi saudara dan saya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sudah mengasihi kita? Lambaikan tangannya, haleluya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Pengikut Kristus sangat terkenal tentang ini, bahwa kita saling mengasihi. Biarlah ini terus menjadi ciri khas kita, biarlah ini terus menjadi tanda kita sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, alasan kedua, sebagai tanda bahwa kita tetap di dalam Allah dan Allah di dalam kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 sampai 13. Tidak ada seorang pun yang jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam Allah, dan Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Tanda yang kedua adalah apa? Kita tetap di dalam Allah dan Allah di dalam kita, saudara. Haleluya. Sudahkah kita saling mengasihi hari ini? Haleluya. Terus siapa Pak? Siapa-siapa yang harus kita kasih? Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik dengan kita, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang di luar Kristus juga bisa lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau tahu, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Aku mengasihi Allah, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jelas banget Bapak Ibu Saudara ya. Siapakah yang dimaksud saudara di dalam ayat ini? Transliterasinya katakan adelpos. Ya, adelpos saudara. Artinya apa? Saudara laki-laki, baik yang lahir dari dua orang tua yang sama atau hanya dari ayah atau ibu yang sama. Terus apa? Sesama atau semua pria. Berikutnya, seorang rekan seiman, rekan kerja. Baik rekan kerja di kantor, rekan kerja di proyek, saudara di dalam Kristus, saudara-saudara sedarah. Itu arti kata saudara di dalam ayat ini. Jadi kita harus mengasihi semua orang. Jelas firman Tuhan katakan kita harus mengasihi semua orang. Semua orang. Seseorang yang membenci atau tidak mengasihi saudara atau sesamanya yang kelihatan dengan mata, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Betul enggak? Saya pribadi belum pernah melihat sosok Allah sampai hari ini. Allah kita enggak kelihatan. Kita nggak mungkin mengasihi Allah yang nggak kelihatan kalau kita tidak lebih dulu mengasihi saudara kita, sesama kita. Haleluya. Sudahkah kita mengasihi semua orang? Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Bukan hanya yang seiman, tetapi yang di luar iman Kristus. Ya, atau kita masih pilih-pilih siapa yang kita kasih hari ini? Sekarang dampaknya apa, Pak? Pengaruhnya apa Pak saat kita sudah hidup di dalam kasih? Ya, apa dampak saat kita hidup dalam kasih? Haleluya. Banyak pengikut Kristus, terutama sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia bulan Maret 2020 tahun lalu, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Ya, klik satu lagi, saudara. Banyak pengikut Kristus ketakutan, banyak pengikut Kristus mengalami kekhawatiran. Oh belum ya? Belum. Mereka takut dengan masa depan. Banyak kita takut dengan masa depan kita, terutama anak-anak muda. Masa depanku gimana ya? Enggak jelas pandeminya berakhir sampai kapan ini. Saya baca artikel kok di Indonesia kita bisa 10 tahun baru selesai. Karena banyak banget yang divaksin ya. 10 tahun baru selesai, negara lain 7 tahun. Kita doakan supaya segera berlalu. Ya, banyak pengikut Kristus yang takut tidak dapat menafkahi keluarganya, tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya,
Karena apa? Omset usahanya menurun drastis. Karena apa? Karena baru saja di PHK. Banyak juga yang takut terinfeksi COVID-19, ya, mau keluar rumah takut. Jadinya menjadi pribadi yang paranoid, terlalu takut, saudara. Ada lagi yang takut rumah tangganya divorce, ambyar, atau terjadi perceraian dengan berbagai sebab, saudara. Takut juga karena apa? Sulit mendapatkan pacar atau jodoh yang seiman buat anak-anak muda, ya. Baru umur 23, baru umur 24 sudah bingung. Kok saya masih jauh ya dari jodoh saya? Wih, ya. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Hari ini banyak teman saya yang pernikahannya gagal. Saya punya satu grup WA itu teman-teman SD Petra Kediri. Enggak usah ngomong di luar itu, ngomong dalam satu grup SD Petra Kediri aja Bapak Ibu Saudara. Banyak teman saya yang gagal pernikahannya, ya. Lebih dari 5 orang saya perhatikan di grup itu, semuanya gagal. Sebab itu buat yang belum menikah, ya, yang masih muda-muda ini jangan buru-buru, ya. Harus sangat hati-hati. Jangan sembarangan dalam memilih jodoh atau pasangan. Utamakan, syarat utama apa mencari pasangan? Harus seiman, harus takut Tuhan. Saya pernah sampaikan kan, berapa waktu yang lalu sudah sebelum pandemi saya sampaikan. Di sebuah kota di luar pulau, itu 500 pemuda-pemudi setiap tahun dikirim ke kota tersebut untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Ya, mereka jual nasi goreng, mie duk-duk, tapi digaji, saudara. Setelah mendekati anak-anak Tuhan, dinikahi, dipacari, dibuat hamil, dipaksa, kamu ikut agamaku. Kalau nggak mau ikut agamaku, tak tinggal. Sengaja dihancurkan, saudara. Hati-hati buat anak-anak muda. Pilih jodoh, jangan sembarangan, oke? Saya juga sedang mementori seorang ibu hari ini yang sudah menikah 15 tahun. Hari ini dia ada di Sidoarjo, tapi suaminya ada di luar pulau. Anaknya yang perempuan yang sulung ada bersama mamanya, anak bungsunya yang cowok ada di luar pulau bersama ayahnya. Saya tanya, Bu, gimana ceritanya? Iya Pak Andreas, saya dulu berkenalan cuma 3 bulan saja. Sankoye, berkenalan cuma 3 bulan. Katanya kenalannya pun lewat 15 tahun yang lalu sudah ada media sosial belum ya? Katanya ya cepat-cepat aja. Dulu kelihatannya baik loh Pak. Dulu kelihatannya baik. Ternyata setelah menikah ketahuan bahwa suaminya pemalas. Suaminya nggak mau kerja. Hati-hati, siapa yang mau seperti itu? Sudah menikah 15 tahun, anak yang satu bersamanya, anak yang satu bersama suaminya. Pasti kita nggak ada yang mau seperti itu kan? Saya ngomong nggak apa-apa Bu, ya udah yang 15 tahun anggap aja dilupakan. Lihat ke depan, saya sampaikan seperti itu. Karena toh si ibu ini juga pernikahannya di luar iman Kristus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dosa. Apakah kita salah jika kita takut dan khawatir seperti hal-hal yang saya sebutkan tadi? 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Waktu saya mempersiapkan tema ini Bapak Ibu Saudara, saya tanya Tuhan, temanya Allah adalah kasih. Tuhan mau bawa kemana? Terlalu luas. Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih. Tuhan berikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tahu hari-hari ini banyak anak-anaknya yang masih diliputi dengan ketakutan. Tuhan tahu anak-anaknya hari ini masih banyak yang diliputi dengan kekhawatiran. Tuhan berikan 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada sempurna ketakutan.
Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Aminkan dengan keras, saudara. Tandai Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jadi dampak kita hidup di dalam kasih adalah, kalau saudara dan saya sudah hidup di dalam kasih, dampaknya adalah kita tidak akan hidup di dalam ketakutan. Amin. Haleluya. Saudara nggak akan pernah takut lagi dengan masa depan. Habis kuliah ini kemana ya? Habis lulus kuliah kemana ini? Enggak. Saudara akan menatap hidup, menyongsong hidup dengan berani. Ya. Jadi rahasia hidup bebas dari ketakutan adalah saudara dan saya harus hidup di dalam kasih. Kita nggak bisa hidup di luar kasih. Pasti kita akan binasa kalau kita hidup di luar kasih. Terus Pak, mengapa masih banyak pengikut Kristus yang hidup dalam ketakutan? Kenapa masih banyak anak Tuhan yang hidup dalam kekhawatiran? Hari demi hari selalu khawatir, takut. Karena mereka belum mengenal Allah dengan benar, saudara. Perhatikan pujian-pujian tadi. Ya, kita seringkali diliputi ketakutan karena kita belum mengenal Allah dengan benar. Kita sekedar tahu siapa Tuhan itu. Oh ya, tapi kita nggak mengenal pribadinya. Mengapa mereka belum mengenal Allah dengan benar? Mengapa kita belum mengenal Allah dengan benar? Karena kita tidak mau bayar harga untuk mencari Tuhan. Saudara dan saya nggak mau bayar harga untuk mengenal Tuhan, yaitu dengan cara mencari Tuhan. Kita banyak habiskan waktu di luar Tuhan. Mencari Tuhan di mana? Kita, Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian penyembahan, banyak di YouTube, tonton, ya, dengerin dan menyembah bersama-sama di YouTube. Kita akan mengenal Allah dengan benar. Terus renungkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan yang adalah kasih, kita akan bebas dari ketakutan. Amin. Haleluya. Jadi saat kita sudah mengenal pribadi Allah, kita mengenal pribadi Allah dengan benar, kita tidak akan takut dengan apapun. Karena kita tahu yang kita sembah adalah Raja segala raja, segala isinya. Orang apa orang Jokowi misalkan. Kok kita mengenal Bapak Presiden? Nah sekarang kalau kita mengaku mengenal Allah dengan benar, tandanya apa? Ya, kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai ke yang ke-6. 1 Yohanes 2, 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tanda yang pertama ketika kita mengaku mengenal Allah adalah apa? Kita pasti menuruti semua perintah Tuhan. Haleluya, pasti. Kalau kita masih pilih-pilih, perintah Tuhan yang satu dilakukan, perintah Tuhan yang lain belum dilakukan, kita belum mengenal Allah dengan benar. Ya. Terus, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan, ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tanda yang kedua bahwa kita sudah mengenal Allah adalah hidup sama seperti Kristus. Bukan hanya melakukan semua perintahnya Bapak Ibu Saudara, tapi hidup kita pun sama seperti hidup Kristus. Pribadi yang rendah hati, pribadi yang lemah lembut, sabar, tidak sombong, murah hati, semua. Ya, kita hidup seperti Kristus hidup. Kalau saya boleh saksikan pribadi, saya resign dari kantor, dari pekerjaan di kantor 31 Desember 2010. Artinya bulan Desember kemarin saya sudah 10 tahun meninggalkan pekerjaan di kantor dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara. Kalau saudara bertanya, apakah Pak Andreas nggak pernah khawatir? Apakah Pak Andreas nggak pernah takut meninggalkan semua zona nyaman itu? Pasti pernah Bapak Ibu Saudara.
Saya pun pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Khususnya di awal-awal melayani Tuhan sepenuh waktu. Ketika mengambil komitmen meninggalkan semua itu, awal-awal itu saya sempat bimbang. Ya, pernah khawatir, pernah takut. Tetapi ketika saya semakin mengenal Allah, dari minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ketika saya semakin mengenal Allah yang adalah kasih, maka ketakutan itu pelan-pelan menghilang dari pikiran saya. Ketakutan itu digantikan dengan sukacita ketika melayani Tuhan. Ya, saya berpikir gini, saya sudah melayani raja segala raja. Ya, semua Tuhan punya dan saya melayani Dia. Kenapa saya khawatir? Seperti itu ya. Nah, sore hari ini kalau Tuhan Yesus Kristus sudah memelihara saya, ya, 10 tahun ini praktis saya nggak punya slip gaji. Ya, pergi ke bank buka rekening tanya, Pak slip gajinya ada? Nggak punya, Bu, karena saya rohaniwan. Nggak bisa, Pak. Nggak laku, saudara. Menghadap ke bank pun nggak laku, nggak ada slip gaji. Kalau Tuhan Yesus Kristus 10 tahun ini sudah memelihara saya, menyertai saya, percayalah Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara hari ini, Tuhan pun sanggup memelihara dan menyertai saudara. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, mari saat kita mengenal Allah yang adalah kasih, maka kita akan hidup dalam kasih dan saling mengasihi, itu pasti. Saat kita hidup dalam kasih, kita akan terbebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran hidup. Sebab itu, belajarlah mengenal Allah dengan benar. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang setiap kita sama-sama membaca satu ayat lagi. 1 Yohanes 4:18 sambil berdiri, kita baca dengan suara yang lantang supaya iman kita bangkit. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Tim PAW bisa maju ke depan. Oke, saudara depan, kita baca ya dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Belum semuanya, saudara. Ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Sekalipun kita pakai masker, usahakan telinga kita mendengar suara kita. Ya, 1 Yohanes 4:18. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Kita pejamkan mata, kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau. Amin, amin.
saya menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kita hari ini. Sekarang semua pejamkan mata, semua tutup mata. Semua tutup mata. Saya akan berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun, Sentro Pandaan, Sentro Malang, Sentro Gianyar Bali, semuanya. Setiap kita yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini, setiap kita yang membutuhkan pekerjaan, setiap kita yang usahanya sedang sepi hari ini, semua tutup mata. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara dari tempat ini. Haleluya. Ya. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Yang di rumah, arahkan tangan ke kamera, arahkan ke televisi Anda. Haleluya. Bapa di surga Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa Tuhanlah kasih, Engkaulah kasih, dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, baik pribadi-pribadi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mereka membutuhkan pekerjaan Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka sedang mengalami usaha yang sepi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, berkati mereka Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat kedua tangan kami, tanda menyerahkan semua masalah kami kepadamu, maka Tuhan Yesus Kristus turun tangan menolong kami Bapa. Berikan jalan keluar buat setiap masalah kami. Berikan pintu-pintu berkat yang baru buat kami Tuhan. Pintu-pintu berkat yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu berkat yang baru. Tolong kami Tuhan, tolong kami umat-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Raja segala Raja. Semua bumi dan segala isinya milik-Mu Tuhan. Sebab itu kami datang kepadamu. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Memberkati kami Tuhan. Memberkati usaha kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melihat kemurahan Tuhan nyata atas hidup kami ke depan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas pekerjaan kami. Kuasa Tuhan bekerja atas usaha kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Mungkin saudara sudah mengalami sakit penyakit 1 minggu, hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sekalipun, mari Bapak Ibu Saudara yang bergumul meminta kesembuhan dari sakit penyakit, angkat tangan kita sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Haleluya. Yang di rumah angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekarang buat setiap kami umat-Mu yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa Tuhan, kami datang kepada dokter, segala dokter, raja, segala raja. Tuhan yang menciptakan kami sempurna adanya. Sebab itu apapun sakit penyakit kami saat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Dan kami dibebaskan dari sakit penyakit kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Masih pejamkan mata. Yang ketiga, saya akan berdoa buat setiap kita yang mengalami pergumulan rumah tangga. Yang rumah tangganya di ujung perceraian. Komunikasi yang buruk suami istri. Komunikasi yang buruk orang tua dan anak. Kalau anak kita, orang tua kita tidak ada di sini, sebut namanya. Angkat tangan kita, saya akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yang rumah tangganya mengalami komunikasi buruk. Komunikasi orang tua juga buruk, haleluya. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, saya akan berdoa buat saudara dari sini. Yang di rumah juga. Haleluya, haleluya. Bapak di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan. Yang ketiga Tuhan, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangganya Tuhan. Yang mengalami komunikasi buruk antara suami istri maupun orang tua dan anak Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan rumah tangga kami. Engkau sanggup memulihkan keluarga kami Tuhan. Hati yang keras seperti batu, hati yang dingin seperti apapun Tuhan, Engkau sanggup memulihkan hati kami. Tuhan sanggup membuat hati kami dilembutkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja atas
suami kami. Kuasa Tuhan bekerja atas istri kami. Kuasa Tuhan bekerja atas orang tua dan anak kami. Kami percaya rumah tangga kami akan dipulihkan. Ada kasih Kristus mengikat antara kami dan pasangan ataupun kami dan anak-anak dan orang tua kami Bapa. Kasih Kristus ada dalam rumah tangga kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan hosti dan anggur untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga bisa mengambil roti, mempersiapkan minum perjamuan kudus sore hari ini. Haleluya. Tuhan, layakkan kami Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu sore hari ini adalah untuk mengingat cinta kasih-Mu atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu sore hari ini Tuhan. Ketika Tuhan ada dalam kami ada dalam Tuhan, maka kami akan saling mengasihi seperti firman yang baru kami dengar Bapa. Terima kasih. Mari sama-sama kita mengangkat hosti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, memang yang kita pegang adalah roti biasa, tapi kita percaya atasnya bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh-Mu Bapa. Sekarang mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang kita pegang dengan tangan kanan adalah anggur biasa, tapi kita percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Mari kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Sekali lagi di awal bulan Februari kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh mengingat cinta kasih-Mu atas kami Tuhan. Kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi atas hidup kami. Sebab Tuhan yang memiliki hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus membimbing kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. God bless you.